DNA atau deoksiribonukleik asid adalah molekul asam nukleat yang merupakan cetak biru untuk semua informasi genetik dalam organisme. Strukturnya terdiri dari monomer-monomer nukleotida yang disebut dengan polinukleotida. DNA akan mengalami replikasi dan terlibat dalam proses sintesis protein melalui mekanisme transkripsi dan translasi. Protein-protein yang dihasilkan dalam proses sintesis protein berperan penting dalam ekspresi pewarisan sifat sebagai katalisator dalam berbagai reaksi metabolisme untuk menghasilkan senyawa metabolit yang penting, komponen struktural sel, dan sebagai molekul yang secara langsung berperan penting dalam proses fisiologis makhluk hidup untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pertahanan tanaman. Khusus pada sel tanaman, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, DNA tidak hanya terletak pada organela nukleus, tetapi juga ada pada mitokondria dan kloroplas. Keseluruhan materi genetik yang terdapat dalam nukleus, mitokondria, dan kloroplas ini menyusun genom suatu organisme. Maka dari itu, istilah genom sering dideskripsikan sebagai repositori atau tempat penyimpanan semua informasi genetik yang ada di dalam organisme. Isolasi DNA penting sebagai teknik yang mendasari berbagai teknik analisis pada tanaman. Molekul DNA genom atau whole genome ini dapat ditentukan urutannya secara langsung melalui metode sequencing yang dapat bermanfaat dalam penentuan potensi gen pengkode protein fungsional yang terlibat dalam sintesis metabolit tanaman, dan urutan-urutan DNA bukan gen juga berperan penting dalam kajian identifikasi spesies dan penentuan keragaman genetik tanaman. Selain itu, jika molekul DNA genom sudah didapatkan, maka melalui reaksi polymerase chain reaction atau PCR, bisa diperoleh target DNA dengan urutan tertentu atau parsial yang berperan penting dalam teknik deteksi atas gen dan sekuens bukan gen yang khas pada tanaman. Urutan spesifik DNA ini dimanfaatkan dalam proses seleksi dan evaluasi atas karakter tertentu pada bidang pemulihan tanaman. Pemanfaatan lain teknik deteksi urutan DNA yang spesifik ini adalah untuk mendeteksi urutan DNA khas yang dimiliki patogen penginfeksi tanaman dalam suatu sampel hasil isolasi DNA campuran antara DNA tanaman dengan DNA patogen. Meskipun urutan DNA genom juga dapat berperan dalam penentuan urutan-urutan yang khas pada spesies tanaman tertentu sehingga dapat berperan dalam kajian identifikasi dan keragaman genetik, urutan DNA yang spesifik yang berhasil diamplifikasi juga dapat secara langsung digunakan dalam kajian identifikasi dan penentuan keragaman genetik, sehingga sangat membantu juga dalam kajian taksonomi tumbuhan. Urutan spesifik DNA ini juga dapat digunakan dalam kajian rekayasa genetika untuk mendeteksi apakah DNA berhasil mengalami transformasi dari organisme tertentu ke organisme tanaman melalui vektor rekayasa genetika. Prinsip isolasi DNA adalah pemisahan DNA dari berbagai molekul dan organela yang ada di dalam sel. Di dalam sel tanaman sebagai sel eukariotik mengandung berbagai organela seperti nukleus, mitokondria, kloroplas, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, vakuola, membran sel, dinding sel, dan rangka sel atau sitoskeleton. Berbagai molekul makro maupun mikro ada di dalam sel seperti metabolit primer, metabolit sekunder, dan berbagai ion penting di dalam sel. Oleh karena itu, DNA harus dipisahkan dari berbagai organel dan molekul lain selain DNA ini. Tahapan awal dalam isolasi DNA adalah penghancuran dan lisi sel yang dapat dilakukan dengan kombinasi berbagai metode, yaitu metode mekanis,
kimiawi, dan enzimatis sekaligus. Penghancuran sel dengan metode mekanis dilakukan dengan menghancurkan sel dengan alat. Biasanya pada sel tanaman dilakukan dengan mortar dan pestle. Metode kimiawi dilakukan dengan senyawa kimia, sedangkan metode enzimatis dapat dilakukan dengan penggunaan enzim tertentu. Pada isolasi DNA tanaman, kombinasi metode mekanis dan kimiawi umum digunakan, sedangkan pada isolasi DNA bakteri biasanya menggunakan enzim lisosim dalam lisisel. Senyawa kimia yang digunakan dalam tahapan ini adalah deterjen. Deterjen yang umum digunakan adalah deterjen kationik setil trimetil amonium bromide atau CTAB yang memfasilitasi pemisahan polisakarida. Biasanya juga ditambahkan polivinilpirrolidin atau PVP untuk membantu menghilangkan polifenol. Dalam proses ini akan dihasilkan debris sel yang merupakan komponen sel yang telah kehilangan strukturnya sehingga harus dihilangkan pada tahapan selanjutnya. Selain deterjen, penambahan garam yang juga dilakukan pada tahapan ini membantu menetralkan muatan DNA dan membuat molekul menjadi kurang bersifat hidrofilik sehingga membuat DNA kurang larut dalam air. Jenis garam yang umum digunakan adalah garam NaCl dan EDTA. Tahap kedua adalah penghilangan protein seluler yang dilakukan dengan penambahan enzim proteinase maupun dengan larutan phenolchloroform. Penghilangan protein yang terikat pada DNA juga dapat dibantu dengan penambahan garam. Garam menjaga protein agar tetap larut di dalam air. Protein dan polisakarida serta debris sel lainnya harus dihilangkan di setiap tahapan isolasi DNA. Penambahan deterjen, agen kimia pengikat logam divalen seperti NaCl dan EDTA, dan enzim proteinase K selama tahapan-tahapan ini dapat mencegah hidrolisis DNA oleh enzim nuklease seluler dan memastikan struktur DNA tetap utuh. Pada dua tahapan ini, DNA setelah disentrifugasi akan berada di bagian atas menjadi supernatan karena berat jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan molekul polisakarida dan protein. Setelah tahapan ini dilanjutkan dengan presipitasi DNA yang dapat dilakukan dengan pencampuran etanol dan isopropanol. Setelah presipitasi ini yang difasilitasi dengan sentrifugasi, DNA akan berada di bagian bawah menjadi pelet. Pelet DNA ini kemudian dapat dikering-anginkan untuk dicampurkan dengan larutan buffer DNA yang berupa larutan TriCl EDTA atau disebut dengan larutan buffer TE. Selanjutnya, untuk mendapatkan DNA dengan kemurnian yang tinggi, pada tahapan awal, tengah maupun akhir, dapat ditambahkan enzim RNase yang membantu reaksi katalisis dalam degradasi RNA agar DNA tidak terkontaminasi dengan RNA. DNA yang diperoleh ini kemudian dapat digunakan untuk proses amplifikasi urutan DNA tertentu dalam mesin thermocycler berdasarkan reaksi PCR atau untuk kepentingan lainnya.